Oke, bolo. Sepangga ngonten ae iki. Lanjut perakitan mesin, bolo. Pengecekan noken. Nah, jadi untuk noken-noken yang sudah jadi tuh banyak noken yang sudah jadi, bolo. Tapi untuk pengecekan kita tetap di manual tag, bolo. Meskipun dari kopian sudah kita pastikan presisi dari alat cam ya. Keluar dari alat cam ini yang noken seri T3 yang dari TRT Project Surabaya yang khusus untuk harian touring klep standar spek 220 sampai 260 cc klep standar. Wis hitungan cc ini langkamu piston piro langka piro hitungan dhewe pula. Tugasku mek gawe noken sing gampang dipasang sing gak ngretek. Intine sing terutama harian touring gak ngretek polo. Sekermu apik, kolterane nok gawe apik, boringnya apik nek ngretek gak kira awet pistone. Oke, proses proses penempatan bagian top blendes. Nah, seperti ini. Tetap kita pakai head, jadi tidak semua bisa dikit-dikit busur, dikit-dikit dial. Untuk data dial kita ada, cuman tiap head di dial pasti beda-beda. Tak dial di sini, nanti di dial di kopmu pasti berbeda. Karena tiap kop pasti beda-beda, topi kop beda, rasio templar beda. Wis kenapa yang harian touring noken 350 ya njaluk plus data dial ya nek noken pabrikan. Wis ojo kemaki temen-temen sesuai logika ya. Nek plus data dial kirim sak kopi sampean gorene wis kaya noken kompetisian. Kirim sak kopi gawon rene kok tak dialno nang kene. Kenapa data dial tak kei? Tiap mekanik cara pendialan pasti berbeda-beda, tidak bisa sama. Pasti ada caranya sendiri, punya cara masing-masing. Karena ini di head herek itu topi kop sama kop sudah nggak sinkron saja itu dialan sudah meleset bolo. Sekelas brand pabrikan merek bulan, pabrikan besar pengerjaan nokennya CNC, si ono sing komplain data diali meleset kok apa maneh wong-wong kayak dhewe manual tag. Wis rumit angel bolo. Iki cara gampang ya, cara gampang mengetopkan blendes. Nek sewaktu-waktu sumpama sama ono trouble blendes geser kok ngene bolo. Jadi noken dipasang di head, disetel X dan in dan X-nya disetel kerapatan sama ya. Lalu diputar posisi overlap, tek dilihat overlapnya. Kalau kita noken kita diusahakan overlapnya sama pula. Nah, ini untuk klep standar ya iki overlap kurang no setel klep kok gak muncul klep kurang nyetel loh kurang setel apa kurang rapot saya renggang kurang. Ini yang untuk harian touring klep standar aman. Tambah dibubut pun aman untuk bagian klep. Karena noken yang seri T3 ini kita pakai juga ya untuk garapan kita sendiri. Gampang dipasang, penyetelan karbu gampang, nggak mesti sih. Tiap orang ini pekerjaan beda-beda. Noken sudah terjual ribuan pasti ada komplain juga bolo. Jadi kadang mungkin dari kita ada malfungsi dalam arti lalai pengecekan ya syarat maklum ya namanya manusia. Makanya kita kan kasih garansi ya silakan kirim balik noken ini nanti kita tukar. Kalau ada trouble kasar atau ngocos. Terus untuk pemasangan noken as racing tetap sering kali kita ingatkan jangan pakai berklep standar mas, berklep standar pasti nggak mampu. Ambisi tinggi, angan-angan tinggi wajib diimbangi dengan spare part yang masuk akal. Contoh berklep, batas maksimal berklep ada di range RPM sekian, ada di lift sekian. Jadi 2024 jangan coba-coba wis kalau sudah dikasih saran set berklepnya mending sekalian set dengan berklep meskipun nggak pakai berklep merek kita sendiri, pakai berklep merek lain monggo, yang penting berklepnya jangan standar bolo.
Karena spesifikasi noken cam sendiri sudah lebih dari standar. Tujuannya apa? Memudahkan mekanikmu bolo, memudahkan mekanikmu dalam pemasangan. Hasil akhir lebih maksimal, terutama sing jaluke spek atas ngentup. Perklepnya wajib racing. Wis ngono ae gak angel-angel. Sing masang ya ben lebih gampang. Kok ndelepne ya? Tuh. Piye sih, Bud? Elah kurang dapet balik. Elah apa tapi kopi lho. Wis rapet. Klaker cilik wis nak pasang ah? Lho ya, kateli yo. Lanjut dagel lho arek-arek iki. Klaker cilik guru dipasang makane dover pendel. Wis kesel kabeh polo. Wis kesel. Wingi masang akru gagal estetik saiki arek-arek iki dagel aku dhewe iki kok arek-arek wis kesel polo wis. Ampun ya. Makanya aku gak tau ngekeh arek-arek ndang mari mesin rakit semungi kudu mari gak tau tak uber makanya gak dadi karapan polo. Wis entuk kok ngene iki. Menungso iki duwe kesel polo. Dadi gak salah menungsoe. Salah iki lho bagian pasang klaker gateli. Kapok kon delok kontene TRT mesti jawe dawa-dawa. Wis gak apa-apa. Sing sama-sama belajar aja minder. Gak oleh minder nang dunia otomotif iku. Nang dunia otomotif iku aja minder. Aku dia lembarang kalir busur noken iki ya duwe. Busur noken puli-puli ngene iki aku ya duwe bolo, tapi aku gak kemaki koyo sebelah lo. Busur noken iki ya duwe. Memang wajib memakai busur seperti ini. Hanya untuk membantu, selebihnya finishing tetap di mekanik. Kenapa demikian? Masih busur-busur ngene iki aku dawe, gak duwe mek situk malan. Busur duwe mek situk ae maki. Situk nang cabang nang kene ana piro ya? Ana 3 nek gak salah busur sing bawah iki. Busur bawah. Sing nang cabang 1 ana ya adikku sing cabang 1 gak mungkin gak tak tinggali busur, pasti tak busur polo. Semua wajib ada detail, tapi tidak semua ya. Soro saja tetap finishingnya pak nggak nang mekanike sing garap ini nih. Kelasnya harian touring. Bukan berarti semua tidak didata, ya didata bolo. Tapi ini kan noken yang sudah kita data. Nah, ini sing bener put. Kesel kabeh arek bolo. Yang penting dipastikan dulu, ini mang setelan klep wis pas put. Nah, overlapnya istimewa bolo lo. Klep standar pun lo. Kalau mau pakai klep standar nggak dibobot, pastikan per klepnya jangan standar. Ngono geber buyar bolo kok. Oke, coba fuller put. Biar tak sepilkan ya. Karena ini noken yang paling rame. Top brand. Saya pakai juga. Jadi saya jual, saya pakai sendiri juga. Ini yang noken kemarin yang saya bilang dari GL saya sendiri dulu. Langsangnya dapet, di piston nggak ngeretek. Yang penting kalau mau buat coba 050. Tak fuller no disik bagian overlap dulu. Oh sik mlebu put. 080. Sik tak fuller no. 080 gak mlebu put. 080 mlebu bola. Nah iki 080 seret. Nah, untuk klep standar non bobot celah klep ini celah overlap ya 080, tapi tetap untuk safety di derajat saja bagian samping. Tengah mau dibubut bebas untuk meringankan, mau nggak dibubut bebas untuk
mengejar kompresi biar tidak terlalu berkurang untuk kompresi. Aku biasanya di piston oversize 200 kuba masih pakai standar mas, kompresinya tak pertahankan, kecuali aku piston 66 up baru ini tak kubah squeeze-nya ya, maksudnya tak squeeze ulang diameternya. Kalau mau pengen untuk bagian kuba besok lah kita buatkan konten khusus untuk kuba. Ini bahas noken dulu ya, proses pengetopan. Nah setelah ini overlapnya lurus, ini kop yang tak pakai Mega Pro U. Kenapa Mega Pro U? Untuk toleransi bolong. Kalau pakai head trigger nanti dipasang di head Mega Pro atau GL pasti ada selisih, overlapnya lebih tinggi kalau di head GL atau Mega Pro. LSA atau LSA overlap sudut kemiringan bagian klep Mega Pro dan Tiger itu agak berbeda ya. Mega Pro agak lebih nyudut, kalau Tiger dia sudutnya sedikit, nggak banyak tapi sedikit membuka dari GL Mega Pro atau kop CB yang ubah. Nah ini untuk celahnya 80 tinggi, 80 kalau klep standar gak dibobot. Angel 80 0,80 di fuller ya. Nah untuk pengecekan, lanjut ke pengecekan ya, pastikan dulu karena di setiap head beda-beda. Intinya noken dari kita itu sudah kita topkan, sudah kita pastikan topnya lurus ikut standar. Bertujuan apa? Bertujuan gaya wawak musing tuku masangi ben gampang polo. Tadi nggak perlu ngetop, nggak perlu nggak timing geser. Harian touring jangan pakai timing geser lah. Yang timing geser seperti ini, iki mesin ini wong Jombang dewe. Mas opo iki mojo songo iki GL ini. Timing geser seperti ini dibuang saja. Nah, buang seperti itu karena ini harian touring, jangan repot-repot. Safety-nya nomor 1, kecuali untuk kompetisi wis gak menghujat. Kompetisi boleh mas, karena kompetisi yang dikejar biasanya mau merubah topnya. Kalau standar, kalau versi saya ya, saya lebih milih repot nyopot plendes ini atau nyopot di sini. Nyopot ini sih nggak ribet sebenarnya, cuman beberapa menit, gak sampai 1 jam lah intinya nyopot ini. Ini topnya kita buatkan standar, entah mau dibobol di sini untuk bagian top plendes atau di sini. Jadi berjaga-jaga, ini edukasi ya. Sewaktu-waktu, tidak melulu customer itu mengerjakan semua di kita terus mas. Takutnya kalau sewaktu-waktu ada trouble yang lokasinya jauh dari kita, mau sekedar ganti klep atau sekedar mau pembersihan ruang bakar atau sekedar mau nyekur, bisa dibongkar sendiri kalau bisa, atau dibongkar di bengkel-bengkel biasa nggak racing habis. Jadi bisa, jadi meskipun orangnya nggak tahu proses pengetopan noken, yang penting topnya tetap ngikut standar, jadi memudahkan pekerjaan mekanik yang lainnya intinya. Nah begitupun customer di kita, jadi mekanik lebih gampang masangi polo. Untuk ini top, nah seperti ini, toleransi merasa setengah gigi lah, lurus ya. Kalau seperti ini masih toleransi. Top yang bagus seperti ini, kalau bisa lurus lebih bagus, apalagi dengan kondisi kamprat ya. Ini keluar dari alat copy cam langsung ketemu top lurus seperti ini, bagus ya, karena kita penyenteran top di noken di alat copy itu, alat copy kemarin sudah tak sepilkan ya, kita pakai sistem laser bolo untuk penyenteran top noken master dan noken bahan, kita pakai sistem laser lah. Yang kita cari top seperti ini, jadi dia itu nggak lurus banget, hampir mendekati lurus, cuman berapa derajat maju. Ini top yang bagus. Kenapa? Kalau di overlap topnya maju seperti ini, untuk toleransi kerenggangan rantai keteng nanti kamprat ibu. Nah kalau kamprat baru seperti ini enak bolo, dia masih topnya ketemu lurus, tapi faktor usia, faktor umur, pemakaian jangka panjang, lama kelamaan rantai keteng ini pasti akan bergeser topnya. Kalau semakin molor rantai keteng ini, maka topnya pun akan bergeser mundur. Nanti lama kelamaan akan mundur sampai hampir mundur setengah gigi nanti. Jadi untuk pengetopan tetap noken-noken yang kita jual
kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti tetap harap di head kalian dicek ulang ya. Jadi kalau seperti ini plandesnya nggak kita geser lah. Kalau seumpama topnya geser mas, cara pencopotannya seperti apa? Tiga konten nggak ini? Sisan ya. Nah cara pengecekannya versi kita ya seperti ini aja. Ini kita buatkan lagi. Sebenarnya ini sudah lurus, tapi buat contoh aja nggak apa-apa. Aku ngalahi repot nyopot nonton iki. Copot sih put. Jadi ini posisi masih tetap overlap seperti ini tadi. Bagian setelan klep ini jangan dirubah ya, tetap setelan klep awal. Ini kita copot bagian bahu topi 4 ini. Copot bud. Kendor itu nggak usah sampai copot. Kak balik. Ini kita copot bagian mur topi kop 4 biji ini. Nah, di situ ya. TL biasa. Kesel, berarti iki stainless padahal sampai pegel sing sebelah kene pol. Soale iki ngecek iki noken terus iki kop iki. Hop, enggak usah sampai copot. Nah, seperti ini palunjol. Ini kita bawa ke depan. Kawan. Jadi untuk baut ini pengancing sama plandesnya jangan, sama gigi timing jangan dicopot dulu bolo. Loh, ini saya gigi timing tetap pakai standar, nggak geser-geseran. Biar memudahkan awakmu tandang gawe sing tuku-tuku noken. Ben sekali pasang langsung selep, gak usah kakean drama. Nah, ini kita copot untuk bagian plandes seperti ini. Posisi itu tadi masih kepasang ya, kita copot. Ini alat untuk nyopot plandes di kita. Lebih cepet. Kalau pakai dongkrak kelamaan, langsung pukul cepet. Setelah dicopot seperti ini, nah ini nokennya seperti ini ya. Ini press sih, bearingnya, dan gampang dipasang. Nah untuk bagian plandes ini masih kepasang gigi timing, jadi ini jangan dilepas. Setelan klep juga jangan dirubah. Duh, pasangan kan luput. Angin, ini. Cek kalau ribet iki. Garap gampang nek nggih konten wangil bola. Itu untuk bearing besar kecil pastikan posisinya masuk dulu ya. Untuk profil nokennya seperti ini. Nah, harian touring living nggak terlalu ekstrim. Sing penting kalau mau harian touring awet jangan sampai pistonmu ngretek ya. Kompresi tinggi boleh, tapi pastikan penataan kompresi nggak ngretek. Proses pemasangan aku nyekeli kamera bolo ribet sih. Seperti ini. Jadi proses pemasangan jangan di posisi top. Pasang di posisi overlap waktu klep membuka. Jadi di tengah-tengah profil ini. Nanti templar nyentuhnya di tengah-tengah angkatan profil ini ya. Atau posisi overlap gampangnya seperti itu ya. Masukkan seperti ini. Pastikan sudah masuk mentok ya. Pastikan sudah masuk mentok. Jol. Nah, pastikan ini menyentuh posisi overlap. Wis tutup pun. Nah, setelah seperti ini, baut topi kop 4 ini kita paksa. Enggak apa-apa, aman. Yang penting cara masangnya bener ya. Ini nyatanya di head kita ini setiap hari kita pakai untuk ngecek. Jadi noken yang pernah kalian beli itu pasti sudah dicek di head ini. Wis aja ora apa-apa kok satu. Yang pakai kuat. Bautnya dol stainless ya. Bautnya kop sing jebol. Pokok tek wis. Yes, iki. Nanti ganti satunya dulu. Sampai itunya capek mur stainless ini padahal. Kalau mur biasa ya tambah pedodel. Nah, setelah ini sudah terpasang seperti ini, klep munculnya masih sama seperti tadi. Pastikan ininya munculnya sama ya. Tapi kalau per klep masih standar bawaan pabrik, ini munculnya pasti sama. Nggak mungkin jinjing ya. Karena bagian setting klep belum kena sekur, bagian setting klep sama klep ini belum kena sekur ya. Jadi ini masih standar klep bawaan KBA ini Mega Pro EU ya.
Setelan klep masih tetap sama seperti tadi, nggak dirubah. Posisi overlap sama lah. Cara mengetopkan ini pastikan dulu kalau ini untuk bagian token sudah masuk semua. Nah ini pastikan bagian token sudah masuk semua. Fotoin bud, ini bud. Nah bearing sudah masuk mentok. Oh sudah masuk belum? Nah pemasangan plendes pipoin Jul. Pemasangan plendes pakai ini, aku pakai bekas pipa skop seperti ini. Jadi kenapa noken kadang kalau pas antrian lagi ngawur, dulu saya masih manualan itu belum ada alat bantu copy cam, antri sampai 2 bulan kalian masih nunggu kan, yang kalian cari kan seperti ini ya bolo. Ketelitian tetap nomor 1. Nah ini yang plendes tadi ya, jadi masih terpasang gigi timing, masih terbaut ini, terbaut dan mur ini kita luruskan untuk garis. Semoga mudah dipahami. Kita luruskan. Kalau yang suka detail maunya topnya lurus, pastikan ini masangnya lurus. Garisnya ini deh, garis ini, garis top sini sama sini, pastikan ini lurus. Tapi saya biasanya majukan sedikit, kira-kira 1-2 derajat. Atau kalau toleransi yang pusing pakai busur, kira-kira maju 1/4 gigi. Nah kalau setengah kan segini ini garis, kalau setengah segini 1/4-nya. Nah untuk toleransi rantai keteng bolo, karena top biasanya nggak ketemu lurus ya di sini. Top di sini itu biasanya ketemunya agak mundur sedikit, makanya ini kita kasih toleransi maju untuk berjaga-jaga rantai keteng molor supaya topnya nanti tetap lurus. Biasanya saya majukan sedikit saja. Nah yang memang agak ribet pemasangan ini nanti kalau nggak pas lurus dicopot lagi. Proses pencopotan dan pemasangan sama seperti tadi. Ini saya buat lurus saja ya biar mudah dipahami. Ayo saya jadi pisan kelap 1 kali pukul, dicek apakah sudah lurus. Oke lurus, tambah jol. Jadi jangan gerasa gerusu, pelan-pelan saja, yang penting hasilnya pastilah. Nih get dipalu seperti ini, asalkan pemasangannya benar, caranya benar, aman kok untuk bagian kop. Ini sendiri kop standar ya, nggak sampai pecah kok, padahal sering kita pakai. Nah kan kalau plendesnya yang bagus seperti ini bolo, keras dipasangnya itu, jadi nggak enteng. Kalau enteng biasanya ya yang kita las itu. Jadi finishing akhir tetap di sini waktu pengecekan. Kalau plendesnya dirasa dipukul enteng, pasti kita kancing las nanti. Kalau noken yang bagus, bahan yang bagus seperti ini, keras, kurung lebu, pangkune, kopi, keramikis yang pecah kok. Jelas hasil karya ya arek bolo. Get tak. Kita dah tekan dong. Tekan dong kan. Dilemeki rek. Ya klemek ana kardus anumu. Lah wong biasa Bagong wis nyepak iki lho. Sik bolo. Sebagian pasang plendes amatir iki. Ayo gocokno kopi, aku sing malu. Ayo. Terus munine goreng pek tuak. Terus kurang titik. Terus. Nice. Nah, kalau sudah mentok plendesnya bunyinya beda. Tuak, berarti sudah mentok. Hasil akhir shred. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau mau lebih detail lagi bisa kalian copot lagi, kalian luruskan lagi lah. Yang saya cari biasanya agak maju 1-2 derajat untuk toleransi rantai kamprat tuh sampai kendur iki. Iki lurus apa enggak? Saya coba rapat itu. Iki 10 ring pas.
rapeti mulai. Up. Nah, saya pastikan top dulu. Nah, ini enggak kita rekayasa ya, langsung sesuai setelah pasang apakah berubah untuk setelan klep juga. Nah, masih lurus ya. Buat yang suka detail-detail seperti ini ya, topnya kita luruskan. Kalau yang rantai ketengnya baru, kalau rantai keteng baru nanti topnya pasti ketemu lurus. Kalau nggak lurus nanti di bagian sini kita copot, kita luruskan bolong mengikuti top yang atas. Jadi untuk top noken as kalau mau pemasangan gampang, hasil akhir maksimal, top kan seperti standar. Noken dari sini penataan bagus, dari sana pemasangan asal ya sama saja. Tetap nanti proses pemasangan penyetelan klep buat standar. Jol, kitab no, balik no, standar. Nah, setelah seperti ini baru kita kembalikan top standar. Wis, nah, sentuhnya kurang lebih seperti ini. Ya, selisihnya enggak terlalu jauh. Kurang lebih seperti ini. Kalau yang mau tanya titik sentuh egg open dan in close nya kurang lebih seperti ini. Untuk penyetelan klep ini saran dari kita ya, mungkin biar yang masih mau belajar, bukan bermaksud menggurui ya, buat menambah pengalaman. Saran dari kita untuk setelan klep ini jangan dikasih rapat, cuman goyang templar, yang penting templarnya bisa goyang seperti ini, bisa goyang kanan kiri atas bawah nggak ada. Kalau di fuller sekitar, coba fuller 05 Bu, 05 08 masuknya seret. Nah, jadi toleransi templar cuman goyang kanan kiri. Tapi kalau setelan klep versi kita, yang egg lebih rapat, yang in agak longgar. Soalnya kalau in terlalu rapat nanti karbunya waktu digas itu ada bensin balik. Tapi kalau in terlalu kendor nanti yang sering terjadi kasar. Ini untuk yang egg ya, coba kita fuller. Tolong Bu, fulleran Bu. Aku ngojek kamera dulu, ribet dulu. Bagian egg fulleran mlebu apa mlebu enggak iku ukuran piro iku? 0,05 seret. 05 masuk tapi seret. Ya. 05 masuk tapi seret. Coba bagian in. Sebentar ini kita top. Nah, enggak top nganggur. Jadi kalau posisi top di fuller itu bagian egg 05 seret. Bagian in kudune mlebu putih luwih gendut enteng titik. Nah, 05 masuk coba 08. 08 yang fuller ono sih itu. 010 ya langsung. Oh iya, coba 010 mlebu gak? Jadi kurang lebih untuk bagian in 08. 10 boleh masuk. Gak masuk. Antara 05 08 mlebu enteng, 010 gak masuk berarti 08. Bertujuan apa teman-teman setelan klep dibuat seperti ini? Dari kita untuk durasi noken A sudah kita profil sedemikian rupa. Harap kalian menghargai kita, harap menghargai proses kita pembuatan profil ya. Bertujuan supaya templar ini gerakannya menggerakkan klep full mengikuti profil atau bentukan noken as. Jadi ini jangan disetel kendor. Faktor kedua, yang biasanya trouble klep jeber. Semoga setelah lihat konten dari TRT Project Surabaya ini sudah tidak pernah ada lagi problem atau trouble klep jeber. Cara mensiasati seperti apa? Ini per klep keras, kalau seumpama per klep dari kita kan keras-keras ya, yang merek dari TRT itu. Keras tapi nggak keras banget, kebutuhan untuk harian touring, tipe medium lah, nggak terlalu hard. Kalau terlalu hard nanti kawras per klep ya. Bertujuan supaya untuk kalian yang biasanya takut trouble klep jeber, klepnya pakai murah. Klep di kita juga pakai murah kalau kelas klep standar Tiger. Kalau yang head sudut kita pakai R2 klepnya, R2 Japan untuk head sudut. Kalau yang klep standar nggak ada yang istimewa, kita pakai klep murah juga. Bertujuan kalau setelan klep rapat cuma toleransi goyang kanan kiri ini, karakter motor lebih dapet, suara lebih enak, lebih meraung lah, suaranya lebih renyah untuk bagian karakter suara mesin ya. Terus bertujuan supaya
yang biasanya ini trouble klep jeber. Sudah tidak ada lagi trouble klep jeber karena fungsi kerja klep ibarat seperti ini. Tolong ini deknabut. Teori tanpa praktek hanyalah hoak. Jadi tak jelaskan teori sama sekalian plus prakteknya. Ibarat ini batang klep ya, batang klep yang di bawah, yang atas ini ibaratnya setelan klep. Cara kerja setelan klep kan jika kalian setel rapat seperti ini, dia itu akan kerjanya dorong buka tutup akan mengikuti loop profil noken as. Terus kerapatan masih tetap sama, tidak sampai ada kelonggaran. Kalau setelan klep kalian buat seperti standar ada kerenggangan, dia itu setiap hari setiap mesin hidup dipakai, mesin berputar sehari-hari dikalikan berapa ribu. Ibaratnya klep itu kayak seperti ini, dipukulin setiap hari dikalikan berapa ribu berapa juta putaran mesin ya. Jadi lama kelamaan besi kalau dipukul seperti ini pasti jeber juga. Mas, kalau klep standar, motor standar kok enggak bolola. Kalau di motor standar per klep nyampu, terus lift noken asnya enggak ekstrim standar. Makanya kalau yang noken as sudah custom, liftnya pasti lebih tinggi. Ibarat jarak pukulnya itu kalau noken standar jarak pukulnya kerenggangan cuman segini. Kalau noken as custom mungkin bisa segini bahkan segini. Jadi dari sekian jauhnya dipukulkan ke sini setiap hari, setiap putaran mesin dikalikan berapa juta ribu putaran mesin, lama kelamaan pasti akan jeber seperti ini ya. Itu sebabnya di kita pasti kita sarankan toleransi setelan klep rapat. Oke, semoga mudah dipahami.